pemain terbaru tim besutan Bos Subur Botak. Sok banyak pemain TV yang akan membela kesebelasan Bunga Mekar. Dan saudara penonton, babak yang kedua akan segera kita langsungkan. Bung Andi Mandor akan menemani Anda menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Untuk ofisial dari GSM agar bekas minuman, gelas minumannya agar dibuang ke Dul, dibuangin itu dulu gelas minumannya dulu di depan bench ya, takut kepleset doang. Ya baik, pertandingan babak yang kedua akan segera dimulai. GSM 1, Wydad 1 di babak yang pertama, bahkan di babak kedua akan tercipta gol baik bagi kesebelasan Wydad ataupun sebaliknya kesebelasan GSM. Fluid sudah terdengar, pertanda kick-off babak yang kedua baru saja dimulai. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Sebuah upaya umpan yang masih bisa digagalkan oleh pemain bertahan kesebelasan Wydad, dan kini GSM mendekat dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Wydad kita saksikan, dan kali ini tidak ada support tampaknya pemain GSM kencang dan tampaknya putar lepas bola sehingga bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Wydad. Yeski yang akan melakukan sebuah tendangan gawang kita nantikan tampaknya dilakukan oleh kompatriot yang sudah lakukan mengarah ke tengah lapangan permainan, berhasil bola dijauhkan oleh pemain dari kesebelasan GSM. Satu perebutan dan kini GSM menekan melalui Rico kirimkan umpan kepada rekannya kurang cermat dan kembali tercuri, dan kini satu peluang kita saksikan sempat mengenai kaki salah satu pemain dari kesebelasan Wydad. Mojang sempat berubah arah bola, namun beruntung bola hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kini menghasilkan sebuah tendangan sudut bagi kesebelasan GSM. Kita nantikan langsung tajam gas kesebelasan GSM di menit awal babak yang kedua. Kini ancaman melalui sebuah eksekusi tendangan sudut terlalu melebar. Kita saksikan sebuah eksekusi tendangan sudut yang dilakukan oleh pemain GSM sehingga bola dibiarkan saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Wydad. Tendangan gawang sudah lakukan mengarah kepada Elo maksudnya, namun terlepas dari kontrol bola yang dilakukan oleh Opace maksud kami, dan kini sebuah lemparan ke dalam bagi kesebelasan Wydad sudah lakukan. Kini Pancen terjadi perebutan bola dengan pemain bertahan dan ada jorogan tampaknya dilakukan Pancen terhadap salah satu pemain dari kesebelasan GSM Elang, dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan GSM. Lang sudah lakukan, berhasil dipotong saja oleh pemain dari kesebelasan Wydad Rido, dan kini menekan Wydad dari sisi kiri pertahanan. Satu umpan berbahaya tidak nantikan berhasil diantisipasi penjaga gawang GSM Torik kirimkan umpan, dan kali ini kembali menekan Wydad. Berhasil bola disapu menjauh oleh Rico. Duel udara terjadi dan kita saksikan kali ini kembali bola berhasil dijauhkan oleh Gagan. Kita nantikan kembali masih Pancek. Kita saksikan Wydad menekan melalui Bogi satu umpan tarik yang masih terlalu lemah sehingga bola berhasil dikuasai oleh Adi.
Adit kuasai bola, kita saksikan terjadi perebutan dengan Pace. Kali ini Elang kirimkan umpan jauh ke depan, Wahid yang dituju. Terjadi perebutan bola udara, menekan gesek. Kita saksikan satu umpan berbahaya. Terjadi miskomunikasi. Kita saksikan lini pertahanan dari kesebelasan Wildan, namun beruntung sepakan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan GSM masih bisa berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Wildan ISK. Kita nantikan kali ini kembali terjadi miskomunikasi di barisan lini pertahanan kesebelasan Wildan, dan kita saksikan kali ini gol tercipta bagi kesebelasan Wildan akibat miskomunikasi yang dilakukan pemain lini pertahanan, dan kini GSM menekan satu umpan tarik namun berhasil intercept oleh Moja dan bola mengarah keluar lapangan pertandingan yang menghasilkan sebuah tendangan sudut saja bagi kesebelasan GSM. Tendangan sudut kedua yang didapati oleh kesebelasan GSM di babak yang kedua kita saksikan kali ini mengancam kesebelasan GSM melalui satu eksekusi tendangan sudut sudah lakukan. Terjadi duel udara di area kotak penalti kesebelasan Wildan menekan kembali GSM. Kita saksikan kencang kuasai bola, terjadi perebutan, ada kali di Rico, masih Rico terhenti oleh genangan air. Kita saksikan dan kembali gagal sebuah upaya tekanan yang dilakukan oleh kesebelasan GSM. Terus menekan dan satu shooting berbahaya, namun terlalu melebar. Sebuah tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GSM sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Hadir juga Bos Sugi, pemilik Upper FC. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GSM kita saksikan. Kini GSM kuasai bola melalui kencang. Kita saksikan satu umpan terobosan, berusaha dikejar bola dan kita saksikan satu umpan crossing kembali berhasil digagalkan oleh pemain bertahan kesebelasan Wildan. Kita saksikan Jadul kirimkan umpan ke depan tanpa mau ambil resiko pemain bertahan kesebelasan GSM untuk membuang bola keluar area pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Wildan kita saksikan sudah lakukan mengarah kepada maksud kami Purko dan bola berhasil diribut oleh pemain dari kesebelasan GSM, dan kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GSM. Pelik kita saksikan dia akan melakukan lemparan ke dalam bagi kesebelasan PSM. Kuda lakukan kirimkan umpan Pelik dan berhasil diantisipasi bola, dan ada sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain GSM terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Wildan. Tendangan bebas kita saksikan bagi kesebelasan Wildan. Moja hadapi sebuah tendangan bebas kita saksikan akibat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain GSM. Sudah lakukan Moja, berhasil bola dipotong oleh pemain Kencang, maksud kami Kencang kirimkan umpan terobosan Wahid yang dituju kurang cepat. Sebuah umpan dan pelanggaran dilakukan Wahid terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Wildan. Mengerang kesakitan kita saksikan, dan kali ini kartu kuning tampaknya diberikan wasit terhadap salah satu pemain GSM Wahid. Kita saksikan belum dapat bangkit tampaknya salah satu pemain dari kesebelasan Wildan dan harus mendapatkan perawatan dari tim medis kepanitiaan Dr. Nisin yang baru saja pulang dari barat militer. Kita saksikan kali ini terus mendapatkan perawatan tampaknya salah satu pemain dari kesebelasan Wildan akibat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GSM. Kita saksikan dan sudah dapat bangkit kembali salah satu pemain dari kesebelasan Wildan, dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Wildan.
mundur beberapa langkah ke belakang. Kita saksikan kepada bola akan terarah dan sudah lakukan mengarah jauh. Kita saksikan kepada Elo yang dituju dan kini kembali Bogi kuasai bola. Terjadi sebuah perebutan di area pertahanan kesebelasan GSM, namun bola berhasil dijauhkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan GSM dan kini bola mengarah dekat kepada Ayin. Masih Ayin kirimkan umpan ke depan kepada rekannya Bogi. Bogi kirimkan umpan terobosan. Kita saksikan kali ini melalui Elo. Elo kirimkan umpan, terjadi perebutan dimenangi oleh pemain dari kesebelasan GSM Kejang dan bola berhasil dibuang keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan GSM sudah lakukan. Ini menekan GSM melalui Kejang dan kita saksikan sempat mengenai salah satu pemain dari kesebelasan GSM. Sebuah sapuan bola yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Wildan dan kini kita saksikan GSM menekan melalui kita saksikan bola berhasil dibuang saja keluar area pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Wildan sudah lakukan kurang cepat. Sebuah kontrol bola yang dilakukan Adebayor dan kita saksikan kali ini sebuah perebutan terjadi menekan kali ini GSM. Kita saksikan kini satu peluang ya terhenti oleh genangan air. Sebuah tendangan dan play on. Kita saksikan kini Purkon kuasai bola. Satu umpan berbahaya, namun sebuah sundulan yang hanya melebar saja dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GSM sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Wildan Yeski yang akan melakukan mengarah jauh ke tengah lapangan permainan. Berhasil bola dijauhkan dan ada sebuah pelanggaran. Kita saksikan. Udah ya, biarkan ada wasit yang mengambil keputusan. Ya sudah ya, kita saksikan ya, kartu kuning tampaknya kartu kuning diberikan wasit terhadap salah satu pemain GSM Kejang. Kita saksikan akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Wildan. Cukup keras memang pelanggaran yang dilakukan Kejang sehingga wasit menghadiahi satu buah kartu kuning. Apakah bisa dapat bangkit salah satu pemain dari kesebelasan Wildan untuk bisa melanjutkan permainan? Ya, sudah dapat bangkit. Kita saksikan sudah dapat bangkit tampaknya salah satu pemain dari kesebelasan Wildan akibat dilanggar oleh Kejang dan bisa melanjutkan permainan dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Wildan. Sudah lakukan, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan GSM dan kini Wildan menekan. Kita saksikan kurang cepat satu kontrol bola yang dilakukan Adebayor dan ada sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Wildan terhadap salah satu pemain dari kesebelasan GSM dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan GSM. Adit yang akan hadapi sebuah tendangan bebas sudah lakukan. Adit mengarah jauh ke depan, berhasil diantisipasi bola oleh pemain dari kesebelasan Wildan dan kini kembali bangun serangan kesebelasan GSM. Kita saksikan kini satu peluang berbahaya. Cukup baik penampilan penjaga gawang Wildan Yeski, berhasil menepis tendangan keras yang dilakukan oleh salah satu pemain dari kesebelasan GSM.
amanlah sementara bagi kesebelasan Widan. Tendangan sudut sudah lakukan, satu umpan yang masih mengenai pemain dari salah satu pemain dari kesebelasan Widan, dan kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan GSM. Sudah lakukan elang, kini GSM menekan, kita asasikan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Widan. Kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan GSM sudah lakukan, namun sebuah umpan yang kurang baik dilakukan oleh pemain GSM. Bola mengarah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Widan. Kita saksikan ISP yang akan lakukan sebuah tendangan gawang, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan GSM. Satu perebutan kembali terjadi, Adebayor menangis sebuah perebutan bola kerjasama kepada rekannya Elo, dan kita saksikan hampir saja terjadi miskomunikasi antara penjaga gawang GSM Torik dan rekannya Ucul, namun beruntung Torik masih bisa berhasil menyelamatkan bola, dan kini GSM kembali menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Widan. Sebuah perebutan kembali terjadi dan kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja, lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan GSM. Kita nantikan sudah lakukan mengarah kepada Repi, sebuah perebutan kembali terjadi dan kembali bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan GSM. Kita nantikan sudah lakukan mengarah kepada Elang, kita saksikan Elang dan wasit pergantian pemain. GSM keluar Wahid 8, masuk Oji 23. Masih dari GSM Furkon keluar 7, masuk Kurva 11. Sebuah lemparan ke dalam bagi GSM sudah lakukan, namun bola berhasil dibuang saja keluar area pertandingan dan menghasilkan sebuah tendangan sudut saja bagi kesebelasan GSM. Elang hadapi sebuah tendangan sudut, kembali mengancam kesebelasan GSM melalui satu eksekusi tendangan sudut yang akan dilakukan Elang. Mundur beberapa langkah sudah lakukan Elang, terjadi kemulut di area kotak penalti kesebelasan Widan. Kini Widan kuasai bola, kita saksikan melalui Adebayor merubah bola, kita saksikan, namun kurang cepat sebuah umpan yang dilakukan Adebayor dan kembali satu umpan yang masih berhasil dikuasai oleh para pemain dari kesebelasan GSM, dan kita saksikan kali ini sebuah perebutan bola terjadi. Kita saksikan GSM bangun serangan, bola berhasil dibuang keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan GSM. Ejang melakukan eksekusi tendangan jarak jauh, namun masih terlalu lemah sehingga bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang ISK. Satu umpan kembali berhasil dipotong oleh Rico. Pencuri kita saksikan oleh kapten kesebelasan Widan Jadul. Terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan GSM. Rico kirimkan umpan melebar, kita saksikan mengarah kepada Ucul. Masih Ucul kuasai bola, satu umpan berhasil diantisipasi oleh Bogi, dan kita saksikan kini sebuah serangan balik kesebelasan Widan melalui Ridu. Masih Ridu kuasai bola, kerjasama kepada Bogi. Bogi kita saksikan cukup baik, Bogi kembalikan umpan kepada Ridu. Masih Ridu kerjasama kembali kepada rekannya, kita satu umpan berhasil, namun berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang GSM Torik. Torik kirimkan umpan jauh ke depan, kita saksikan, namun sebuah kontrol bola yang kurang baik dilakukan oleh pemain GSM. Kita saksikan Repi
Bola mengarah keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Wildan sudah lakukan, dan kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Wildan Rahmat, kurang cermat, dan kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Gesem Purba, melebar tidak saksikan, terhenti oleh genangan air, dan kini terus berupaya bangun serangan para pemain dari kesebelasan Gesem. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Gesem sudah lakukan, dan kita nantikan masih terjadi sebuah perebutan bola. Berhasil bola dibuang keluar arena pertandingan dan kembali menghasilkan sebuah lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Gesem. Sudah lakukan Rico, berhasil diantisipasi bola, dan ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Gesem. Menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Wildan. Masih imbang satu sama skor, sementara di babak yang kedua pertandingan antara kesebelasan Wildan berhadapan dengan kesebelasan Gesem. Kembali ke pertandingan kita saksikan, dan ada sebuah pelanggaran dapat dilakukan oleh pemain Wildan. Kali ini menghasilkan sebuah tendangan bebas kita saksikan. Masih terkapar tampaknya salah satu pemain dari kesebelasan Gesem akibat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Wildan, dan harus mendapatkan perawatan dari tim medis kepanitiaan. Siapakah yang mengalami cedera? Salah satu pemain dari kesebelasan Gesem, dan kami informasikan bagi para penonton besok datang lagi ke Stadion Mini Pakujaya untuk menyaksikan pertandingan seru, partai menarik, partai yang mempertemukan kesebelasan Tusuk Sate yang berhadapan dengan kesebelasan Bunga Mekar. Yang sudah dapat bangkit tampaknya salah satu pemain dari kesebelasan Gesem, dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Gesem. Kita saksikan sudah lakukan, mengarah kita saksikan, dan kali ini menekan kesebelasan Gesem. Sebuah perebutan bola di area kiri pertahanan kesebelasan Wildan, namun bola berhasil dijauhkan dari area pertahanan kesebelasan Wildan. Alang ikan umpan ke depan, dan kita saksikan sebuah perebutan terjadi, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Gesem, dan kini menekan Gesem. Satu shooting berbahaya, cukup baik, sebuah tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Gesem, namun cukup baik juga penampilan penjaga gawang Wildan Yeski, berhasil menepis tendangan keras yang dilakukan oleh salah satu pemain dari kesebelasan Gesem. Tendangan sudut Gesem sudah lakukan, lagi-lagi berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Yeski, dan terus menekan kesebelasan Gesem. Namun satu umpan yang masih berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Wildan, dan bola kini mengarah keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Gesem. Kita saksikan dan kita saksikan kali ini Elang yang akan melakukan sebuah lemparan ke dalam, dan kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Wildan sudah lakukan satu umpan yang masih berhasil digagalkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Gesem. Ini kembali menekan kesebelasan Wildan. Kita saksikan Ain, umpan yang masih bisa digagalkan oleh pemain dari kesebelasan Gesem, dan kini Beseng menekan. Kita saksikan cukup baik sebuah kerjasama yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Gesem, dan kini kembali bangun serangan kesebelasan Gesem. Satu shooting namun berhasil diantisipasi bola, dan wasit pergantian pemain Gesem. Ucul 10 keluar, masuk Bayu 2. Udah keluar ya. Udah lanjut. Ganti.
Tendangan bebas sudah lakukan bagi kesebelasan Wildan. Tolong panitia yang di bawah lampu nyalain lampu. Gelap ini mata remeng-remeng. Dan kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GSM. Lang sudah lakukan. Satu perebutan kembali terjadi. Sebuah intercept bola yang dilakukan oleh pemain Wildan. Dan kini kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain dari kesebelasan GSM. Kita saksikan menekan, ya, dijorongin tampaknya salah satu pemain dari kesebelasan GSM, Bayu. Kartu kuning tampaknya diberikan wasit terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Wildan. Akibat melakukan jorokan terhadap Bayu dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan GSM. Kembali Elang hadapi eksekusi tendangan bebas. Satu peluang melalui satu eksekusi bola mati yang didapati oleh kesebelasan GSM. Kita saksikan pagar hidup pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Wildan. Mundur beberapa langkah ke belakang Elang. Kita nantikan langsung ataukah mengumpat Elang. Masih konsentrasi Elang. Elang sudah lakukan. Elang terlalu melebar. Sebuah upaya tendangan bebas yang dilakukan Elang sehingga bola dibiarkan saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Wildan. Tidak nantikan sebuah tendangan gawang sudah lakukan mengarah jauh ke depan. Ada Bayu yang dituju. Tidak nantikan Wildan kini bangun serangan. Tidak nantikan cukup baik tampaknya Elo, namun terlepas dari kontrol bola yang dilakukan Elo sehingga bola berhasil dibuang keluar arena pertandingan. Sapuan melintir yang dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan GSM. Beruntung bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Tori dan kini satu peluang GSM. Kalah cepat kita saksikan. Kalah cepat tampaknya pemain dari kesebelasan GSM. Dan kini menghasilkan tampaknya hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Wildan sudah lakukan. Dan kembali Elang menguasai bola, kirimkan umpan kepada Bayu. Masih Bayu, kita saksikan Bayu terjadi perebutan bola dan kita saksikan kiri lemparan ke dalam bagi kesebelasan GSM sudah lakukan Bayu. Kembali berhasil diantisipasi bola oleh pemain dari kesebelasan Wildan. Ini Wildan menekan, kita saksikan. Tidak berhasil melewati Elang tampaknya Elo dan kembali kini GSM satu umpan Elang kurang cermat berhasil kita saksikan dan ekspor tampaknya dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan GSM Elang dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Wildan. Kita nantikan mundur beberapa langkah ke belakang dan sudah lakukan mengarah karya. Satu peluang berbahaya namun kita saksikan terlalu tajam sebuah umpan sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan GSM. Masih imbang satu sama skor di pertandingan babak yang kedua. Apakah pertandingan ini harus ditentukan melalui drama adu penalti? Masih ada waktu bagi kedua kesebelasan untuk bisa menciptakan gol baik bagi kesebelasan GSM maupun kesebelasan Wildan. Dan apa yang terjadi, sebuah pelanggaran atau kesalahan dalam melakukan sebuah lemparan ke dalam dan sudah kembali ke pertandingan. Kini Bayu kita saksikan berhasil melewati tampaknya sebuah perebutan dan apa yang terjadi, esbol tampaknya dilakukan oleh pemain dari kesebelasan
GSM Bayu dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Wildan. Kita nantikan siapakah yang Moja tampaknya yang akan melakukan sebuah tendangan bebas. Sudah lakukan mengarah kepada Jadul kepada Andre Bayo, masih Andre Bayo, terjadi perebutan bola dan kita saksikan kini tampaknya bola berhasil dijauhkan dari area pertahanan kesebelasan GSM dan terus menekan dan ada sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan pemain GSM. Tendangan bebas bagi kesebelasan Wildan. Espol sangat disayangkan, Espol dilakukan elok dan kembali gagallah upaya tekanan yang dibangun oleh para pemain dari kesebelasan Wildan. Kita nantikan kali ini kembali GSM bangun serangan melalui Bayu berusaha mengejar bola Bayu. Kita saksikan terjadi sebuah perebutan dan pergerakan bola keluar peningkatan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam tampaknya bagi kesebelasan GSM. Kita nantikan ataukah tendangan sudut tampaknya bagi kesebelasan GSM sudah lakukan, namun kita saksikan bola hanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Wildan. Kita nantikan sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan Wildan Monja yang akan melakukan sebuah tendangan gawang. Sudah lakukan Monja jauh ke depan, berhasil dipotong oleh pemain dari kesebelasan GSM dan kini GSM menekan terlalu cepat, terlalu deras sebuah umpan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GSM sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Wildan. Sudah lakukan dan kini sebuah serangan balik, namun tarik keluar dari gawangnya. Amatlah gawang sementara bagi kesebelasan GSM dan kini menghasilkan sebuah lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Wildan. Tidak nantikan sebuah lemparan ke dalam, siapakah yang akan lakukan? Sudah lakukan mengarah kepada Rahmat. Satu umpan, kita saksikan sebuah perebutan bola terjadi dan kali ini satu peluang berbahaya, namun tidak mau mengambil resiko dan selesailah sudah pertandingan babak yang kedua. Skor imbang hingga fluid akhir babak kedua dibunyikan. Tidak ada satu gol pun tercipta sehingga pertandingan harus ditentukan melalui drama adu penalti. Sambil kita menantikan drama adu penalti, kembali saya serahkan ke rekan saya Wahyu Ardiansa. Yuk, akhirnya drama adu penalti terjadi untuk menentukan pemenang pertandingan sore kali ini. Dan karena waktu sudah cukup sore, beberapa saat lagi azan maghrib pun berkumandang. Mohon kerjasama manajer dari kedua kesebelasan untuk bisa secepatnya mengutus para pendang penalti ke kotak penalti yang sudah ditentukan.